Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu dosen dan juga teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang faktor penyubur dan penghambat menulis kreatif. Namun, sebelum memasuki materi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aasya Adah. Saya Diah Wiji Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifni Kasana. Saya Siti Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Asih Prihadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama asli saya Farhan Fandiansyah, NPM 201821500082. Lahir di Bogor 4 Agustus 1998. Umur 22 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi menulis kreatif. Menulis kreatif menekankan pada sikap aktif seseorang untuk menulis, kemudian mampu menemukan proses kreatifnya agar tulisan menjadi baik dan menarik. Menulis kreatif sesungguhnya adalah proses menuangkan ide atau gagasan sebagai wujud pengendalian pikiran-pikiran kreatif agar dapat menjadi tulisan yang baik dan menarik. Boleh jadi, menulis kreatif adalah ekspresi cara berpikir dalam menuangkan ide gagasan yang tidak bisa ke dalam bentuk tulisan yang beda. Menulis kreatif adalah menulis untuk sastra, entah itu berupa puisi, cerpen, novel, maupun naskah drama. Menulis kreatif adalah proses menulis dengan cara yang beda. Beda berarti tidak sama dengan yang lainnya. Menulis kreatif merupakan jenis penulisan yang bisa dikategorikan sebagai penulisan sastra. Umumnya dalam penulisan kreatif ini memiliki tujuan untuk menarik audiens. Untuk memproduksi tulisan kreatif pun dibutuhkan kemampuan untuk membangun imajinasi pembacanya. Riset dan kemampuan menulis pun sangat dibutuhkan untuk menghasilkan tulisan kreatif yang bagus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan sedikit mengenai salindia yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya, Aasya Adah, mengenai apa definisi menulis kreatif. Selain itu, berbicara masalah pendidikan dan sumber daya manusia tidak dapat dipisahkan antara pendidik dan peserta didik. Pendidikan mempunyai peranan yang amat menentukan bagi perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa dan negara. Tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan bakat, kemampuan secara optimal, kemampuan untuk berkreativitas, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadi dan kebutuhan dalam masyarakat. Setiap orang mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda. Begitu pula dengan kreativitas atau daya cipta yang memungkinkan munculnya penemuan-penemuan baru dalam bidang ilmu teknologi serta kemampuan dalam beraktivitas untuk menulis kreatif. Dapat ditinjau dari beberapa aspek kehidupan manapun, kebutuhan akan kreativitas itu sangatlah penting. Lalu, apa saja faktor penyubur dan penghambat menulis kreatif? Tentunya dalam proses menulis kreatif terdapat berbagai kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Selain itu, terdapat faktor penggerak dalam proses menulis kreatif yang nantinya dalam proses menulis kreatif ini memanglah tidak luput dari berbagai kendala yang akan dialami. Namun, hal tersebut ini juga dapat diatasi.
Selanjutnya akan dijelaskan mengenai faktor penyubur menulis kreatif oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor penyubur menulis kreatif. Yang pertama, bakat. Bakat merupakan hal yang melekat pada diri seseorang. Namun, hasilnya akan pasif jika seseorang tidak mengasah bakatnya itu. Seperti halnya seseorang yang memiliki bakat menulis. Ia memiliki bakat namun minim kosakata. Tentunya hal ini akan sangat mempengaruhi. Yang kedua, kesungguhan dan kerajinan. Kesungguhan dan kerajinan merupakan sebuah pondasi penting bagi seorang penulis, karena keduanya menjadi hal yang bisa membuat penulis merealisasikan impiannya. Seseorang yang rajin tentunya memiliki peluang besar daripada seseorang yang malas. Untuk itu, kesungguhan dan kerajinan menjadi faktor penting bagi proses menulis kreatif. Yang ketiga, lingkungan sekitar yang merangsang. Seseorang yang memiliki minat menulis perlu mendekatkan diri pada lingkungan yang dapat menyuburkan minatnya. Seseorang yang mendapat dukungan dari keluarga serta teman-temannya tentunya akan terangsang untuk terus menulis. Jadi, seorang penulis memang harus mengatur serta menyesuaikan keadaan yang bisa menyuburkan minatnya, agar tulisannya juga terkesan hidup. Yang keempat, banyak belajar dari penulis-penulis yang berpengalaman. Hal ini bisa dilakukan dengan membaca biografi serta pengalaman penulis yang sudah berpengalaman. Selain itu, kita bisa belajar dari penulis yang genre tulisannya memang kita gemari. Misalnya, jika kita menyukai petualangan atau suka berkelana. Nah, kita bisa membaca buku Frisa Besari yang di dalamnya memuat pengalamannya berkelana mengelilingi Indonesia, yang tentunya dibalut dengan non-fiksi. Dengan cara seperti itu, kita bisa termotivasi sehingga proses menulis kreatif yang dilakukan bisa berbuah karya yang diminati oleh banyak orang. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Poin kelima adalah menghadiri seminar serta diskusi sastra. Dengan banyak menghadiri seminar atau diskusi sastra, kita jadi mendapatkan banyak ilmu dan petunjuk dari pengisi seminar, serta dapat bertukar pendapat dengan teman yang memiliki bakat atau minat menulis. Yang keenam, memiliki banyak pengetahuan dan pengalaman. Seseorang yang rajin mendalami ilmu dan membaca karya orang lain akan mempermudah dalam menulis karena kaya akan pembendaharaan kata, pandai menyusun kata, dan meningkatnya daya bahasa. Yang ketujuh, memiliki sifat disiplin. Walau menulis bukan seperti kegiatan kantor yang terikat waktu 8 jam sehari, penulis tetap harus memiliki sifat disiplin agar hidupnya teratur dan terarah. Yang kedelapan, berminat pada perkembangan sekeliling. Setiap orang yang tidak memiliki minat pada perkembangan di sekelilingnya tidak akan menghasilkan karya yang baik. Karena karya sastra lahir dari kepekaan dan sensitivitas penulis. Maka itu, memiliki minat pada perkembangan menjadi salah satu faktor penyubur menulis kreatif. Faktor penghambat menulis kreatif. 1. Berada di lingkungan tidak mendukung. Hal ini bisa menjadi masalah besar tersendiri, terutama jika kamu tinggal dalam lingkungan yang banyak mengganggu fokus. Semisal, banyak anak-anak berada di lingkungan yang tidak produktif atau memiliki kesibukan lain. Biasanya, menulis membutuhkan lingkungan dengan suasana yang nyaman dan tenang untuk membantumu menjaga konsentrasi. Menulis juga sebenarnya bisa dilakukan di rumah dengan kondisi tidak banyak terganggu oleh hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas orang rumah. Kamu bisa menciptakan ruang kerja atau ruang khusus yang dibuat senyaman mungkin, agar kamu bisa tetap produktif menulis dengan santai dan tenang.
Yang kedua, kurang percaya diri. Tidak percaya diri adalah masalah yang sangat berbahaya bagi seorang penulis. Ketakutan adalah salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya percaya diri, terutama pada penulis pemula. Yang ketiga, malas. Malas adalah sifat yang hanya dimiliki oleh seseorang yang tidak menginginkan adanya perubahan pada dirinya. Seperti kita ketahui, hidup kita akan terus berjalan entah kita bersinergi untuk mengikutinya atau tidak. Oleh karena itu, kita harus selalu meyakini bahwa kalau kita masih tetap pada sifat malas yang kita miliki, maka kita akan ketinggalan dengan yang lain. Siapa yang rugi? Tentu kita sendiri. Sifat malas cenderung muncul dikarenakan oleh diri sendiri yang tidak memiliki dorongan kuat untuk memperoleh hasil yang baik dan cenderung mudah puas dengan keadaan yang ada. Tidak salah jika kita merasa puas dalam arti bersyukur atas karunia Allah. Namun, jika kita menuruti rasa malas sehingga membuat kita tidak berkembang, itu sama artinya dengan tidak bersyukur atas anugerah atau potensi yang Allah karuniakan kepada kita, yang mengakibatkan potensi itu tidak dimanfaatkan. Oleh karena itu, rasa malas harus kita lawan. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan keyakinan dalam hati untuk selalu terus maju. Yang keempat, tidak tahu manfaat menulis. Seorang yang memulai menulis harus menetapkan terlebih dahulu tujuan menulis. Mengapa? Jika kita tidak tahu tujuan menulis, maka tulisan kita bisa jadi tidak bermakna, karena kita tidak tahu arah tulisan kita nantinya. Menulis yang paling sederhana adalah untuk mengungkapkan isi hati. Contohnya, seseorang yang menuliskan status di media sosial, ada beberapa orang yang tidak dapat mengungkapkan isi hati secara lisan. Maka dengan menuliskannya dapat menyelesaikan masalah. Ketika dia telah menuliskan isi hatinya, kelegaan baru akan tercipta. Selanjutnya, tidak ada semangat untuk belajar. Ketika terjadi penurunan semangat dan merasa lelah, ada baiknya kita menghentikan proses menulis terlebih dahulu. Mengapa? Untuk memberikan waktu sejenak bagi kita untuk istirahat. Menulis tidak bisa dipaksakan ketika lelah, karena hanya akan menghasilkan tulisan yang buruk. Maka tidak ada salahnya kita memberikan waktu istirahat sebentar untuk kemudian melanjutkan kegiatan menulis kembali. Yang keenam, merasa tidak punya waktu. Beberapa orang yang memiliki aktivitas yang sangat padat merasa tidak punya waktu untuk menulis. Padahal aktivitas-aktivitas itu kita sendiri yang mengatur. Kalau kita mempunyai keyakinan hati untuk tetap menulis, maka tidak ada yang tidak mungkin. Yang ketujuh, buta bahasa. Seseorang yang buta bahasa tulis sehingga merasa tidak bisa menghasilkan karya yang bagus sebenarnya dikarenakan oleh kurangnya literasi bahan bacaan yang dimilikinya. Dengan banyak membaca, seseorang akan secara otomatis mengasah kemampuannya untuk menilai karya yang bagus atau tidak. Karena itu, memperkaya jenis dan bahan bacaan dapat dijadikan solusi untuk seseorang yang merasa buta bahasa. Yang terakhir, merasa tidak punya. Setiap ide yang muncul harus segera dituliskan kalau tidak ingin lupa atau hilang. Apalagi jika saat ide muncul, kita masih disibukkan dengan kegiatan yang lain. Kita harus mempunyai catatan sendiri tentang ide-ide yang belum sempat dikembangkan. Ketika sudah ada waktu, meskipun sempit, kita bisa mulai menuliskan sedikit demi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ulangi lagi kesimpulannya, proses menulis kreatif memang tidak terlepas dari berbagai faktor, baik faktor penyubur maupun penghambat. Tapi dengan tekad yang kuat serta bakat yang dimiliki, proses menulis kreatif tentunya dapat menghasilkan karya yang luar biasa, serta bisa menginspirasi banyak orang. Oleh karena itu, proses menulis kreatif paling bagus memakai pikiran yang positif, yang berarti pikiran yang bersih,
berfokus pada pelajaran atau pembelajaran yang dilakukan dengan tekun, hindari pikiran lain yang mengganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.